Selamat datang di video hari ini. Jadi udah beberapa hari saya nggak bikin video karena banyak kerjaan di kantor. Dan hari ini Rabu ya, pas tanggal 1 bulan 7, saya lihat kembali video saya sebelumnya dan saya ketemu, oh ya, kemarin kita ada bahas HMSP ya. Kalau bagi teman-teman yang belum lihat video saya tentang HMSP, bisa dilihat lagi video saya sebelumnya tentang HMSP. Saya suruh sabar aja, tunggu ya, karena waktu itu saya nggak saranin untuk masuk sih, karena waktu itu saya prediksi HMSP akan cenderung downtrend. Dan Anda bisa lihat sendiri, ini hasil charting tanggal 1 bulan 7. Anda bisa compare ya, bandingkan dengan video saya sebelumnya. Nah, di video saya sebelumnya eh, saya gambarin trend line-nya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, waktu saya bikin video itu di sini nih. Posisinya di sini. Posisinya di sini nih. Ya, di sini posisinya. Ya. Jadi sekarang posisinya di sini. Saya hapus saja ya. Nah, bagaimana kelanjutan HMSP gitu kan? Kalau pakai teknik tarik garis, biasanya kan kita pasti tarik garis support sama resist. Resistnya pasti di sini ya. Di sini high-nya itu 1970. Setelah itu supportnya di sini, low-nya ini di 1600. 1600 ya. Oke. Waktu itu di sini saya bilang dia cenderung downtrend. Dan saya bilang saya tidak akan masuk kecuali uh, awal bulan Juli posisi charting itu di sekitar sini. Ya, kecuali posisi chartingnya itu sekarang di sekitar sini dan dia tembus trendline ini, baru saya akan masuk. Targetnya 1970 paling dekat. Oke, untuk HMSP. Nah, sekarang posisinya itu sekarang sudah break nih. Sudah break trendline bawah. Tapi masih berada di atas support ya. Di atas support 1600 ini. Nah, bagi trader, kalau misalnya kemarin Anda beli di sini, misalnya Anda beli di sini kemarin, selama ya, walaupun dia sudah break trend line, selama dia masih belum break support, Anda masih boleh hold. Oke. Jadi Anda harus punya trading plan. Anda harus punya kayak uh, gimana ya? Maksimal kerugian yang bisa Anda tanggung itu berapa? Ya, hati kalian itu bisa terima kerugian paling maksimal yang kalian bisa tanggung, itu bisa accept, yang bisa terima itu berapa. Kalau misalnya Anda pasang supportnya di 1600 dan sekarang 1625, kan masih belum sentuh support tuh, Anda boleh tetap hold. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak kuat ya, misalnya sudah break trend line ya, Anda merasa sudah nggak bagus ya, Anda boleh langsung cut, terserah. Cuma saya mau sampaikan di sini bahwa satu, saya sering bilang trading ya, trader tidak perlu trading tiap hari, itu satu. Dan kalau misalnya Anda lihat satu saham itu nggak harus langsung masuk, Anda bisa tunggu. Di video saya sering cerita ada saham-saham yang nggak harus langsung masuk, Anda bisa tunggu. Salah satunya kayak HMSP dan Hoki. Hoki nggak tahu sekarang statusnya gimana. Nanti kita bahas kalau misalnya ada waktu ya. Hari ini kita bahas HMSP. Nah, ini sekarang posisinya di 1625. Selama dia nggak tembus 1600, Anda masih boleh hold. Tapi kalau misalnya Anda merasa sudah nggak tahan ya, lepas aja, nggak masalah. Karena memang posisinya sedang downtrend dan cenderung downtrend. Nah, apabila 1600 itu tembus, supportnya itu nextnya di mana? Di sini. Di low-nya ini. 1490. Ya, 1490. Saya kalau nggak salah hari ini atau semalam saya ada baca satu artikel ya. Artikel itu menarik. Artikel itu eh yang saya rasakan juga selama belasan tahun ya charting ya, belasan tahun ya charting. Yang dia ngomong itu betul juga. Yang dia ngomong itu kayak gini, kalau misalnya sebuah charting menembus garis trend line ataupun garis support lah ya, garis support ataupun garis resistance ya, biasanya dia akan menguji kembali setidaknya satu kali. Ya, maksudnya itu apa gitu loh. Maksudnya itu apa? Contoh ya.
Di sini ya, di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Ya, di sini ada gap. Waktu itu kita pasti pasang di sini ya, Anda perhatikan. Di sini pasti resistnya. Maksud dari artikelnya itu artinya kayak gini. Selama dia udah tembus garis ini, ya, tembus garis ini, dia pasti akan menguji kembali ya, garis ini 1674 sekali lagi. Nah, Anda lihat ya, ini udah tembus, dia nguji lagi sekali lagi. Dan tembus lagi di sini. Dan itu memang sering terjadi. Saya akui sering terjadi. Karena saya lihat charting sudah lama gitu ya. Jadi ini memang sering terjadi. Nah, kalau misalnya HMSP ini gimana? Ya, dia cenderung turun, kemungkinan dia akan turun ke 1490. Nah, apabila dia turun ke 1490, dia punya potensi untuk nguji lagi ya, untuk nguji lagi 1600. Ini. Ya, ini bisa 7%. Jadi artinya kalau misalnya Anda nanti beli dia di sini, dia kemungkinan akan nguji 1600 dan Anda belinya di sini, ada potensi untuk dapat keuntungan 7%. 7% itu udah cukup kalau dana Anda besar. Dana Anda nggak besar pun cukup juga lah. Untuk makan mie ayam masih cukup lah. Ya. Jadi ingat bahwa trader itu nggak harus selalu trading tiap hari. Masalah trader itu adalah selalu pengen uangnya itu berputar tiap hari. Itu trader goblok yang namanya. Ya, saya jujur itu trader goblok. Jadi nggak usah ngikut cara trading seperti itu. Kita kalau udah trading, jena sedikit supaya otak kita ini bisa lebih fresh. Jadi kalau misalnya HMSP, bagi yang kemarin lihat video saya dan belum beli, saya ucapin selamat. Yes, karena kita benar trennya sekarang turun. Ya. Trennya turun. Saya harapin dia turun ke 1490 ya. Lalu kita lihat situasi ini, apakah dia akan bentuk ya. Apakah dia akan bentuk ya, head and shoulder, yaitu lengan ya, seperti Isat nanti kalau sempat waktunya saya bikin videonya Isat hari ini. Seperti ini nih. Seperti ini. Jadi ini itu tangannya gitu ya. Habis itu nanti di sini kalau misalnya dia turun ke sini kan, di sini kepalanya ya kan. Habis itu nanti di sini naik lagi dia, bentuk tangannya lagi gitu loh. Untuk HMSP kita nggak tahu nih, kita lihat nanti ya, karena HMSP kan lagi downtrend, cenderung downtrend ya. Kita lihat apakah dia akan berhasil tembus 1600 dan ke 1490. Dan saat itu kita lihat chartingnya itu kayak mana. Kalau misalnya chartingnya menunjukkan potensi untuk naik kembali, kemungkinan dia akan bentuk seperti ini. Kan lumayan. Kalau misalnya dari sini ke sini tadi udah 7%, bisa nguji ke sini lagi ya 20%, kan lumayan. Bisa nguji ke 1008 lagi gitu. Contoh 20%. Why not? Tunggu aja. Toh nggak harus selalu cari saham yang second layer gitu ya, saham-saham yang nggak pernah dengar namanya ya kan. Kadang cari aja saham-saham yang 10-20 saham yang pernah kamu transaksi, hanya trading aja di 10 saham, 10-20 saham itu aja ya. Mungkin bulan ini di saham ini, bulan depan di saham ini, bulan kedepannya lagi saham ini, ya 20 saham ini aja. Toh saham kan pasti naik turun, Anda ambil kesempatan pada saat tertentu aja. Oke. Jadi ini review saya untuk HMSP. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi nanti apakah HMSP akan turun lagi sesuai dengan prediksi kita di sini, atau setelah 1490 dia malah turun jeblos lagi ke bawah. Kita nggak tahu ya, kita harus lihat. Mungkin sekian dulu untuk HMSP. Saya akan coba buat untuk Isat nantinya kalau misalnya sempat waktunya. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi yang belakangan ini ya, beli saham tapi sahamnya nggak naik ya kan, IHSG kan lagi gimana ya, lagi jalan di tempat lah istilahnya kayak gitulah ya. Ada beberapa saham yang belakangan ini 1-2 minggu ini cenderung stagnan ya. Sabar aja, jangan punya sifat yang pengen tiap hari cuan, itu nggak benar itu. Oke. Sekian dulu. Bye-bye.